Skema pertama, segera beli dan terapkan seluruh teknologi dalam negeri untuk kegiatan produksi serta sempurnakan. Sudah 20 kuartal Indonesia mengikuti seminar inovasi yang dimotori UNESCO dengan dana yang sangat besar akan tetapi tidak membawa dampak positif sama sekali terhadap kemajuan perekonomian rakyat. Hal ini karena konsep Smart City dan adopsi teknologi berdasarkan sains ateisme Eropa memang tidak cocok diterapkan di Indonesia bahkan di dunia. Bukan hanya itu, konsep inovasi yang ditawarkan Eropa tidak mampu memberi solusi penanganan sampah, bahkan Jepang sekalipun yang sudah menerapkan konsep ini terlebih dahulu tidak mendapatkan solusi tersebut sekalipun dengan bantuan teknologi canggih. Tokyo, Kompas.com, kebijakan larangan impor sampah oleh Cina membuat Jepang harus menghadapi peningkatan lautan sampah plastik, di tengah kapasitas terbatas untuk memprosesnya. Melansir AFP, Kementerian Lingkungan Hidup Jepang menyatakan, sekitar 1/4 dari pemerintah regional dan kota besar bermasalah dalam akumulasi sampah plastik. Sehingga solusi yang terbaik adalah menerapkan konsep Smart People berlandaskan iptek yang iman dan takwa dengan 4 pilar teknologi yang sangat memperhatikan AMDAL. Skema kedua, saatnya terapkan konsep Smart People untuk keberlangsungan hidup, usaha serta untuk ekspansi dan keberlangsungan produk. Sudah sangat jelas di depan mata konsep Smart City yang digaungkan tim inovasi Eropa tidak cocok diterapkan di Indonesia bahkan di dunia karena akan memunculkan mafia dan merusak seluruh ekosistem karena mengabaikan AMDAL secara hakikat. Berikut contoh kasus akibat buruknya konsep Smart City yang mengabaikan AMDAL, berkurangnya jumlah dan menghilangnya lebah, serangga liar, dan serangga lain, akibat industri yang melalaikan AMDAL, yang membantu penyebaran serbuk sari akan memiliki konsekuensi serius bagi umat manusia dan pasokan pangan global, demikian peringatan yang dikeluarkan oleh PBB. Keberadaan lebah mendukung 170.000 spesies tanaman yang pada gilirannya mendukung lebih dari 200.000 spesies hewan. Skema ketiga, saatnya kuasai sektor pertambangan, upgrade bank sampah, kembangkan superkomputer sendiri dan industri otomotif sendiri karena Amerika dan sejenisnya tidaklah secanggih yang Anda bayangkan. Konsep perang bisnis teknologi yang digaungkan Eropa yaitu konsep Smart City yang menuhankan kecerdasan buatan terbukti kebobrokannya dan pembodohan terhadap negara berkembang. Berikut ini salah satu contoh bencana akibat kefatalan autonomous car dari konsep inovasi Smart City yang merupakan bukti bahwa teknologi sudah diambang batas dan sudah tak dapat dikembangkan lagi lebih jauh. Bisnis.com, Beijing, seorang warga negara Cina mengajukan gugatan kepada Tesla Motor setelah anaknya tewas saat mengendara salah satu kendaraan yang diproduksi perusahaan asal Amerika Serikat itu. Dikutip dari Reuters, Jumat, 16 September 2016, pria itu beranggapan sistem autopilot yang diterapkan oleh Tesla menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut. Tesla telah membuat klaim atas kemampuan autopilot atas mobil produksinya beberapa tahun terakhir. Bahkan, fitur full self-driving mulai diberikan pada 2016. Pada 2020, Tesla ternyata masih memerlukan pengemudi yang memanfaatkan sistem autopilot di mobilnya. Solusi sebenarnya dari percepatan teknologi untuk bisnis dan ekspansi usaha adalah segera terapkan teknologi sendiri untuk produksi berdasarkan iptek yang iman dan takwa via inovasi tingkat tinggi. Skema keempat, platform inovasi Eropa hendak diterapkan di Indonesia sementara 4 pilar inovasi teknologi belum dikuasai. Anda bercanda? Maka bencanalah yang terjadi. Berikut ini contoh lain bencana yang ditimbulkan dari konsep Smart City yang hakikatnya sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Jakarta, 2 orang pengguna skuter listrik Grab Wheels meninggal dunia usai ditabrak mobil di kawasan Senayan, Jakarta. Grab Wheels akhirnya buka suara. Kami telah menerima informasi terkait terjadinya kecelakaan yang terjadi pada tanggal hari Minggu dini hari lalu.
Berdasarkan hasil penelusuran kami, 4 pengguna Grab Wheels cedera dan 2 pengguna meninggal dunia akibat tabrakan dari sebuah mobil yang terjadi di jalan sekitar area Senayan, kata CEO of Grab Wheels, TJ Tam, Rabu, 13 November 2019. Hal di atas adalah salah satu komponen konsep Smart City dengan sebuah mobilitas mikro yang sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Skema kelima, UKM dan industri yang harus menjadi platform inovasi yang akan cocok diterapkan di Indonesia, bukan meniru konsep platform inovasi yang diterapkan Inggris dan sekutunya ataupun Korea Selatan. Hal ini terbukti sudah 20 kuartal Indonesia mengadakan seminar pembelajaran inovasi TGIF yang dimotori UNESCO dan WTO, hasilnya tidak membawa efek positif signifikan pada perkembangan ekonomi negara, bahkan tidak bisa memberikan solusi tentang masalah sampah numpuk di Jakarta. Maka sudah saatnya UKM bangkit dan menjadi otak untuk kemajuan bangsanya. Sementara itu, pemerintah dan universitas menjadi ujung tombak yang mendukung UKM agar berekspansi mendunia dan melintas abad via inovasi tingkat tinggi. Dengan demikian, seluruh produk UKM akan bernilai tinggi di hati masyarakat global.